Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Saya percaya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Nya. Saya berdoa supaya ketika Anda mendengar firman Allah pagi hari ini, akan muncul iman dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya ketika ada iman, maka mukjizat pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa untuk renungan pagi hari ini. Bapa, kami membuka hati kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mulai pekerjaan kami ke kantor, ke sekolah, maupun melakukan aktivitas yang lain, kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Ajar kami, arahkan kami, didik kami ya Tuhan melalui kebenaran-Mu, supaya kami diberikan pengertian yang benar, revelation, supaya kami tetap ada di jalan-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini, yang mendengarkan firman pagi hari ini akan dikuatkan, disegarkan. Dalam nama Yesus kami memberikan platform kepada Roh Kudus untuk mengerjakan apapun yang Kau mau lakukan. Bekerjalah di tengah kami, para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan, supaya kami boleh mengalami Kristus melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya dengan senang hati pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk kita belajar firman Tuhan dalam renungan pagi. Seperti yang saya sering sampaikan dalam khotbah-khotbah, bahwa dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan seperti apa kehidupan Anda sepanjang hari itu. Dan saya merindukan melalui program baru daripada renungan pagi ini, Anda semua diingatkan untuk kita bisa memulai dengan Tuhan, memulai dengan firman-Nya. Karena saya percaya firman Tuhan akan memberikan kelegaan, kekuatan, dan kemerdekaan kepada kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Kalau Anda perhatikan perikopnya, judulnya adalah ucapan terima kasih atas pemberian jemaat. Paulus menulis kepada jemaat Filipi, dan kita bisa belajar beberapa prinsip penting melalui pengajaran Filipi 4 ayat 10 dan 20 ini. Saya menemukan kurang lebih ada 4 hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari melalui ayat daripada Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini. Sebelumnya saya mau memulai dengan sebuah opening bahwa tanpa Anda sadari, hari-hari ini dunia terus menawarkan sebuah konsep global yang mengenai yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang materi. Ada orang yang beranggapan bahwa ketika materinya banyak, uangnya banyak, maka bahagia. Karena banyak orang beranggapan bahwa segala-galanya butuh uang. Sehingga saudara, apa yang terjadi, konsep yang ditawarkan oleh dunia secara global hari-hari ini, sehingga ketika kita memiliki banyak materi, itu akan memberikan indeks kebahagiaan yang lebih dibanding orang yang tidak memiliki materi. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bahwa konsep ini tidaklah benar, saudara. Nanti kita akan belajar sama-sama. Lalu kalau Anda masih ingat, zaman dulu ada sebuah lirik dari sebuah lagu Kus Plus yang berkata, hati senang walaupun tak punya uang. Saya percaya bahwa kalau kita memahami dengan konsep global yang seperti ditawarkan oleh dunia, bahwa materi merupakan indeks daripada kebahagiaan, maka saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Kus Plus bahwa hati senang walaupun tak punya uang adalah sesuatu yang mustahil, adalah sesuatu yang nggak benar, saudara, atau merupakan sebuah kebodohan kalau kita berkata bahwa hati senang walaupun nggak punya uang, saudara. Uang dan kebahagiaan itu diyakini tidak terpisahkan dan berbanding sejajar, sehingga banyak orang berpikir banyak uang maka akan semakin bahagia, saudara. Nah, dengan konsep populer seperti ini, maka banyak orang akan berusaha yang pertama mengejar yang namanya kelimpahan, dan yang kedua akan berusaha menghindari yang namanya kekurangan, saudara. Nah, apa yang terjadi akibatnya, saudara? Efeknya ketika ini terjadi, maka kemiskinan dan kelimpahan itu menjadi sebuah monster atau momok yang sukar sekali untuk ditaklukkan oleh semua orang, saudara. Nah, kekurangan itu akhirnya menjadi momok yang mengerikan, dan kelimpahan tidak pernah memuaskan, bahkan menjadikan manusia masuk dalam sifat yaitu serakah atau greedy. Nah, dalam kerohanian anak-anak Tuhan itu juga banyak kita temukan gugur imannya karena hidup dalam kekurangan, dan juga ada yang hancur jatuh dalam kesombongan karena kelimpahan, saudara. Nah, dalam nats ini
Paulus mengajarkan sebuah perspektif teologis yang benar tentang materi. Nah, ini kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, ayat 10 berkata seperti ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, kalau Anda perhatikan, Paulus sedang mengajarkan, menggambarkan sebuah perspektif yang benar secara teologis mengenai materi. Apa itu yang pertama? Ketika saya baca renungan ayat 10, saya menyimpulkan bahwa disimpulkan oleh Paulus yang pertama, bahwa sukacita kita diletakkan pada Tuhan, bukan kepada materi, saudara. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kalimat ini sangat penting karena Paulus menyadari bahwa ada intervensi Allah atau tangan Tuhan yang dibalik semua support dan pemberian orang lain yang ia terima dari jemaat Filipi. Makanya yang pertama, dia tidak menulis terima kasih kepada jemaat Filipi, tapi dia menulis aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Jadi saya percaya bahwa ketika saya merenungkan ini, bahwa Paulus meletakkan kebahagiaannya, sukacitanya di dalam Tuhan, bukan di dalam materi atau dalam pemberian orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang sangat benar teologis tentang perspektif kita secara teologis yang benar, bagaimana tentang menyingkapi namanya hal materi, saudara. Lalu dia bersukacita dan dia sampaikan berulang-ulang di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, saudara. Dia bersukacita saat di penjara, dia bersukacita saat harus membayar harga dalam pelayanan, dan dia bersukacita ketika dia menerima bantuan juga tentunya dari jemaat Filipi yang memperhatikan hidupnya. So, kalau Anda melihat ada banyak sekali tulisan yang ditulis Paulus, kata-kata aku bersukacita, aku bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Makanya di dalam ayat yang 10 ia berkata bahwa aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini memberikan sebuah perspektif teologis yang benar bahwa Paulus tidak meletakkan kebahagiaannya, sukacitanya di dalam hal materi, tapi dia menaruh dasar yang benar daripada semua kebahagiaan atau sukacita yang dia miliki, yaitu dasarnya adalah Tuhan. Dia bisa saja tergoda dengan pemberian jemaat di Filipi berkali-kali, tapi Paulus tetap berkata aku bersukacita bukan karena pemberian, tetapi menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan di balik semua pemberian jemaat Filipi. Dia tahu bahwa kalau jemaat di Filipi memberikan bantuan support dalam pelayanan Paulus, itu karena Tuhan yang menggerakkan mereka. Itu sebabnya dia berkata bahwa aku bersukacita di dalam Tuhan. Paulus mengajarkan kepada Anda dan saya pagi hari ini untuk tidak meletakkan sumber, tidak meletakkan fondasi kebahagiaan kita kepada materi, tapi kita meletakkan sebuah perspektif yang benar bahwa kebahagiaan kita tidak terletak kepada materi, tapi terletak di dalam Tuhan, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, saya menemukan di ayat 10 juga di bagian B dikatakan memang selalu ada pemberhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi menurut saya ketika saya merenungkan ini, hal yang kedua yang saya bisa pelajari untuk kita bagikan sama-sama pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita tadi belajar bahwa sukacita kita harus diletakkan pada Allah bukan kepada materi. Dan yang kedua adalah yang kita pentingkan adalah perhatian bukan pemberian, saudara. Jadi buat saya pemberian adalah sesuatu support yang luar biasa diberikan kepada jemaat oleh jemaat kepada pendeta, oleh gembala atau untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi yang paling penting bukan pemberiannya, tapi perhatiannya, saudara. Saudara harus memiliki perspektif yang benar sehingga ketika orang memberikan bantuan nggak seperti ekspektasi saudara, value-nya, nilainya, semuanya, Anda nggak kecewa. Kenapa? Karena yang terpenting dari hidup Anda bukan masalah seberapa banyak orang memberi Anda, tapi perhatiannya itu lebih penting daripada pemberiannya. Nah, Paulus tidak menyinggung tentang materi, berapa yang dia terima, apa yang dia terima. Dan yang pertama kali dia sebut, dia soroti adalah perhatian jemaat Filipi kepadanya. Artinya apa? Makna yang disampaikan Paulus ada beberapa poin. Yang pertama, Paulus berterima kasih atas perhatian jemaat di Filipi, bukan pemberian jemaat di Filipi. Yang kedua, Paulus menegaskan jangan menyinggung momen di mana jemaat
di Filipi tidak mengirimkan bantuan kepadanya, lalu dia kecewa karena dia berkata bahwa kalian ada perhatian tapi tidak ada kesempatan mungkin untuk bertemu, berjumpa karena jarak waktu dan sebagainya. So Paulus mengajarkan kita bahwa perhatian jemaat itu lebih penting dari pemberian jemaat, sehingga ketika waktu sesuatu saat mereka tidak memberikan bantuan secara materi, tapi mereka tetap memperhatikan, itu lebih penting daripada semua materi. Dan saya berdoa supaya setiap hamba Tuhan dimanapun Anda berada, pelayan-pelayan Tuhan, ketika Anda didukung, disupport oleh seseorang dalam pelayananmu, dan tiba-tiba suatu hari mereka nggak bisa memberikan support materi, tapi mereka tetap memberikan support secara perhatian. Anda harus tahu bahwa yang terpenting adalah perhatian mereka, bukan pemberian mereka. Sehingga kita nggak menjadi kecewa dan marah ketika mereka mungkin tidak memberikan support secara materi, tapi mereka tetap support melalui doa dan perhatian mereka kepada Anda. Karena yang penting, sekali lagi saudara, poin yang kedua, perhatiannya bukan pemberiannya. Ada amin saudara. Lalu yang ketiga, kita belajar ayat yang ke-11, 12 dikatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, ini penting sekali. Saya menemukan bahwa Paulus menulis di sini mengajarkan Anda dan saya, seolah-olah dia mau kasih tahu gini kepada kita, bahwa kecukupan itu bukan hasil daripada langsung jadi, saudara. Kecukupan adalah proses atau hasil dari belajar. Kita perlu belajar untuk mencukupkan diri. Makanya di kitab lain dikatakan, belajar cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya ketika kita mengalami yang namanya kecukupan, itu bukan karena kita memang sudah ngerti bagaimana melakukan itu, tapi kecukupan adalah hasil atau proses dari pembelajaran. Makanya dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, karena Paulus pernah mengalami kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan, karena Paulus juga pernah mengalami kelimpahan. Orang yang pernah mengalami kelimpahan dan kekurangan dalam diri mereka, mereka ngerti bagaimana mencukupkan diri mereka. Mereka ngerti bagaimana memanage keuangan, karena mereka pernah mengalaminya. Mereka pernah ada di dalam kelimpahan, mereka pernah ada dalam kekurangan. Sehingga ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka ngerti bagaimana memanage keuangan yang mereka kasih. Dan mereka ngerti apa itu kecukupan. Kenapa? Karena kecukupan itu berasal daripada proses pembelajaran. Dan saya percaya frasa ini bicara tentang, kukatakan ini bukan karena dia kekurangan. Dia tidak mau mengeksploitasi kekurangan untuk memperoleh belas kasihan dari jemaat, supaya jemaat memberikan dia tambahan dan sebagainya. Tapi kunci untuk merasa cukup dalam segala keadaan adalah belajar, saudara. Belajar artinya, aku telah belajar apa itu yang namanya kekurangan, dan aku sudah belajar apa yang itu namanya kekurangan dan kelimpahan. Sehingga Paulus tidak cuma menyinggung tentang orang yang merasa cukup dalam kekurangan, tapi dia juga menyinggung orang yang dalam kelimpahan. Ingat seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal-awal, bahwa karena kekurangan dan kelimpahan ini menjadi sebuah monster yang mengerikan yang dihadapi oleh semua orang, sehingga orang tidak mau hidup kekurangan, dia menghindari kekurangan dan dia mengejar kelimpahan. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Orang akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan karena kekurangan, tapi orang juga jatuh dalam dosa, hancur karena kelimpahan. Kenapa? Karena dia mulai jadi sombong dan sebagainya, saudara. Jadi dua hal ini adalah hal yang berbahaya dalam kehidupan Anda. Yang terbaik adalah bagaimana Anda mengerti mencukupkan diri Anda. Alkitab mengajar kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Alkitab juga mengajari kita, doa Bapa kami, cukupkanlah dirimu. Berikanlah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Tuhan selalu mengajar bagaimana sekalipun kita hidup dalam kelimpahan, diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Bukan berarti kita harus boros, hedonisme, tapi kita belajar bagaimana mencukupkan diri kita. Kenapa? Ingat, dua ini adalah monster yang mengerikan dalam hidup kita. Kelimpahan akan membuat kita hancur dan jadi sombong, jatuh. Kekurangan akan membuat kita juga kita akhirnya komplain, mengeluh, dan kita kepahitan sama Tuhan karena kita merasa nggak diberkati Tuhan. Jadi hati-hati, dua ini adalah hal yang mengerikan. Belajar untuk mencukupkan diri. Dan ingat, Paulus ajarkan kita pagi hari ini, cukup itu adalah hasil dari proses pembelajaran.
di mana kita pernah mengalami kekurangan, kita pernah mengalami kelimpahan, sehingga akhirnya kita mengerti dan kita menggunakan berkat Tuhan dengan sebijaksana mungkin. Kita nggak hedonisme, kita nggak foya-foya, kita nggak hambur-hambur uang waktu kita diberkati, kita juga tidak sia-sia waktu kita kekurangan. Kenapa? Karena kita ngerti bagaimana mencukupkan diri kita dengan sebaik mungkin. Yang terakhir lalu saya akan tutup. Yang ketiga, yang keempat adalah waktu ayat 13 kita baca dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini teologis, perspektif teologis yang benar yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi. Yang keempat adalah menanggung semuanya di dalam Kristus. Ingat, dengan kekuatan kita nggak bisa menanggung karena begitu banyak beban. Saya melihat bagaimana orang yang gajinya pas-pasan tapi punya anak 3 semuanya sekolah. Ada orang yang punya gaji pas-pasan tapi anaknya 8 tapi mereka bisa hidup. Dan saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya yakin dan percaya bahwa menanggung semuanya dalam Kristus. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Itu sebabnya kita katakan bahwa kita harus belajar ngerti bagaimana mencukupkan diri kita, sehingga waktu kita kekurangan kita nggak menghujat Tuhan atau marah sama Tuhan. Ketika kita kelimpahan, kita tidak boros dan berfoya-foya, apalagi hedonisme, saudara, sehingga kita bisa ngerti bagaimana mencukupkan diri kita. Waktu kita kekurangan, kita percaya kita bersama dengan Kristus, kita kerja keras, berdoa, kita bisa menanggung segalanya di dalam Kristus. Kita memerlukan kekuatan Kristus dalam keadaan kekurangan dan bahkan juga dalam keadaan kelimpahan. Kekurangan dapat menyeret kita pada kekhawatiran, pencurian, korupsi dan sebagainya. Kelimpahan juga dapat menjebak kita pada ketamakan, serakah, greedy, dan keserakahan, bahkan akhirnya jatuh kepada kesombongan. Dan obat keduanya sama, yaitu satu, yaitu keberhargaan dan kecukupan di dalam Kristus. Saya percaya, saudara, kalau Anda memiliki perspektif yang benar tentang hal ini, saudara, saya berdoa supaya Anda semua mengalami kecukupan yang dari Tuhan, dan Anda hidup tidak stres, tapi Anda hidup damai, shalom, dan Anda mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami perspektif yang benar secara teologis tentang materi. Kami tidak meletakkan kebahagiaan kami di atas dasar materi, tapi kami mau belajar untuk meletakkan dasar yang benar, perspektif yang benar. Tuhan, kami meletakkan kebahagiaan kami di dalam tangan Tuhan. Ajar kami juga untuk ketika kami kelimpahan, kami tidak menjadi sombong. Kami kekurangan, kami tidak jatuh dalam kekhawatiran dan dosa yang lain, Tuhan. Tapi kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Dan kami percaya bersama Kristus kami dapat menanggung segala sesuatu. Bless your people, Lord. Biar firman yang kami dengar akan menguatkan iman kami, memulihkan kekuatan kami. Bless all of them. Pekerjaan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, rumah tangga mereka, tempat mereka akan bekerja, di mana entah mereka buka usaha atau kerja dengan orang. Aku berdoa bila tangan-Mu menyertai mereka. Hari ini biar kami berjalan bersama Engkau sepanjang hari. Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau semua dalam nama Yesus. Be blessed, be blessed, be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. God bless you. Sekali lagi, ingat baik-baik pesan saya pagi hari ini, saudara. Saya berdoa supaya kita semua tidak meletakkan kebahagiaan kita di atas materi, tapi Tuhanlah segala-galanya. Dia akan menanggung dan memberi kekuatan kepada kita semua. God bless you and see you next week dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.